Saya akan selalu merekomendasikan Sensodyne Vivera Protect Deep Protection. This is really amazing. Selamat datang di dunia Lazada. Download so take a whole lot of medication to realize what we used to have. We don't have it anymore. There's no relationship that can save us.
Guilty eyes, little white lines, yeah, I played them, but I erased them. As you talk to her, maybe did even worse. I kept quiet, so I keep you. Ain't it funny? You said you were friends, now it sure as hell don't look like you betrayed. And I know that you'll never feel sorry for the way I heard, yeah, you talked to her when we were together, loved you at your worst, but that didn't matter. It took you 2 weeks to go off and date her. Guess you didn't cheat, but you're still a traitor. Now you bring her around just to shut me down, show her off like she's a new trophy. I know if you were true, there's no damn way that you could fall in love with somebody that quickly. Ain't it funny? All the twisted games, all the questions you used to avoid. Ain't it funny? When you brought her up and you told me I was paranoid. You betrayed me, and I know that you'll never feel sorry for the way I heard, yeah, you talked to her when we were together, loved you at your worst, but that didn't matter. It took you 2 weeks to go off and date her. Guess you did cheat, but you're still a traitor. You thought this through before we fell in love with you. She's sleeping, thinking that we need. Don't you dare forget about the way you betrayed. 'Cause I know that you'll never feel sorry for the way I heard, yeah, you talked to her. When we were together, you gave me your word, but that didn't matter. It took you 2 weeks to go off and date her. Guess you did cheat, but you're still a traitor. You're still a traitor. God, I wish that you had thought this through before I went and fell in love with you. I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out away, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane. Think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head. All in my head. You won't see me break. Call you up in 3 days. I'll send you a bouquet, saying there's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say I want the best. You know you're my last time. Was just fine. I tried to be with you.
this on this daydream, my troubles away. That's just you know, in my life, one day. You know, in my life, one day. Somewhere far away, I want you back. I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're mine. The stars light up my room. I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. And home to the other side, talking to me too. Since alone, talking to the moon. I'm feeling like I'm famous, the talk of the town. They say I've come back, I've come back. But they don't know what I know. 'Cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Oh, at night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. And home to the other side, talking to me too. Talking to the talking to the
Somewhere out there, somewhere far away. They're trying to be good, not trying to be cool, just trying to be. Tell me how you do. Can you feel inside? I wanna touch you. Just be. Future like a jacket, so deep. You roll up my face. Don't you ever see the sun? It's just me. Apa? Saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang pelan-pelan. Assalamualaikum, Pak.
Don't lie, I know you ain't it. Time to let it slip from your lips. Assalamualaikum Pak Dery. Halo, Assalamualaikum. Your time if you want it. Salam Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih, Mas Dai? Alhamdulillah. Ada kegiatan apa atau gimana? Kayaknya lagi ada kesibukan. Ya, agak agak Pak. Gimana yang lainnya nih? Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Kita Pak nunggu Der, kawan. punten izin sholat dulu ya Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Kita nunggu 5 menit dulu kali ya terkait dengan kawan-kawan ya. Sekalian menunggu kawan-kawan, mungkin bisa dengerin lagu dulu kali. Saying I'll be still a liar. Every time you lie, you try to do every night until me.
to deny. Night I tell you, it's complicated, so complicated. Daylight, we only are we dancing like we're born? Terserah. When it Kurang ayam buat siapa kita punya. someone brings out you. Oh, the sunlight burns, she's so sweet, she's so pretty. She forgot about me. I hope you're you were with me. I'm selfish, I know. Can't let you go. To find someone great, but don't tell her she's the most beautiful girl you've ever seen. An eternal love bullshit, you know you'll never need. First to me, picking her apart, like cutting her down, make you miss my wretched heart. But she's you are. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera. Dan maaf, lagi kurang kedengaran kan, kurang enak badan. Saya boleh minta untuk waktunya sebentar untuk bisa on cam. Dan untuk yang mau prepare, mau melakukan presentasi hari ini, silakan dipersiapkan. Kelompok 5 boleh presentasi nggak, Pak? Boleh. Dan terkait dengan nilai, katanya masih banyak nilai yang belum keluar. Dan ternyata emang benar dari kampus sendiri, saya udah konfirmasi ke kampus, sebenarnya sih nilai sudah saya input terkait dengan
UTS kalian, namun tugas kan belum semua ya. Jadi saya nggak enak ya. Jadi saya kosongkan dulu terkait dengan tugas satunya karena belum full nih. Kalau misalnya memang sudah cut di pertemuan sebelum UTS ternyata hanya segitu, nah itu baru nilainya baru saya input. Kira-kira terkait dengan nilai, saya publish saja apa bagaimana nih? Udah siap melihat nilainya? Karena dari kemarin banyak yang terkait dengan nanya gitu, Pak nilainya berapa? Boleh Pak. Boleh. Maaf Pak, saya sambil minum yang hangat-hangat, nggak tenggorokan hangat. Karena di Siakat lama Pak. Sebenarnya di Siakat katanya udah pada nilai udah keluar, cuman hanya saya doang yang belum keluar karena kan untuk mata kuliah PCB ini kan tugas 1 sama tugas 2 nyambung ya. Gitu. Jadi Tapi belum dibuka Pak. Tapi sampai sekarang belum dibuka Pak. Belum dibuka kan? Iya. Jadi saya perlihatkan aja ya, persiapkan aja sih terkait dengan sudah siap belum nilainya gitu aja sih. Oke ya. Saya minta 10 menit pertama untuk on cam dan 10 menit terakhir, dan untuk yang presentasi arah on cam ya. Sudah terlihat belum websitenya? Websitenya sudah terlihat atau belum? Sudah Pak. Kita masuk ke 401 apa 402 dulu nih? 01 dulu. 401 dulu. Ya, loginnya terputus. Terlalu lama kalau loginnya terputus. .401 dulu ya. Saya buat tab dulu biar gampang. Jika ada keluhan terkait dengan nilai ujian, bisa langsung sampaikan ke saya secara langsung ya. Mungkin Pak belum keluar nih Pak, kok bisa belum keluar atau apa gitu. Udah siap? 401 nih ya. Sebenarnya di sini dituliskan tuh di sistem nilai dapat dilihat oleh mahasiswa, tapi di kalian masih belum. Karena emang pemenuhan tugas satunya emang saya belum, jadi dari kampus belum. Oke ya. Udah kelihatan belum? Sudah terlihat? Oke, saya turunkan pelan-pelan kali ya. Gimana 401? Ada yang belum nilainya? Atau ada yang ingin komplain terkait dengan nilai? Atau mau ada yang nanya mungkin mau ulang atau gimana? 401? Oke. Punten Pak, kalau terkait misalkan ada yang berniat untuk mengumpulkan lagi itu gimana Pak? Berniat untuk mengumpulkan. Ya karena kemarin ada beberapa
Menakal 4 tuh tanya kalau misalkan saya mau niat masih mengumpulkan masih bisa gak ya Mas gitu Pak? Untuk mengumpulkan sudah lewat Mas. Jadi waktu kemarin kan waktu untuk UTS itu deadline-nya 1 minggu dan sudah diperpanjang 1 minggu lagi kan, gitu kan. Jadi total 2 minggu. Berarti udah nggak bisa Pak? Sudah tidak bisa gitu terkait dengan ujian UTS gitu. Ya, makasih ya Pak. Sama-sama. Mungkin nanti bisa nyusul atau mau perbaikan di semester pendek ya, atau bisa dibilang sih apa sih? Saya agak lupa sih, pokoknya semester perbaikan lah gitu ya. Gitu. Sangat disayangkan. Iya. Nilainya di mana Pak? Saya belum lihat tadi, saya telat masuk ya Pak. Oke. Saya ulang ya. Ini 401 ya. Iya. 401. Coba cek pelan-pelan nama kalian ada di mana dan nilainya Bentar berapa. dulu nih saya lihat. Oke, thank you Pak. Oke. Ini 401 ya. Ya Pak. Oke. Setelah ini 402, tolong dipersiapkan matanya mungkin ya. Agak di ini gitu. Ya. Selanjutnya 402 ya. Udah siap belum nih 402? 402 udah siap belum? Nggak ada suaranya ini. Berarti nggak ada ini dong, mahasiswa anak 402 ya? Ada Pak. Oh, Ready ada. Pak, ready. Ready ya. Oke. Udah dilihat? Saya pelan-pelan. Oke. Untuk anak 402 gimana? Ada yang komplain terkait dengan nilai atau Pak mau ngulang atau sebagainya? Atau ada yang baru masuk? Pak, bisa lagi nggak Pak? Bisa. Udah lihat nilaiku Pak. Bisa lagi. Ya, siap-siap ya. Saya ulang lagi ya. Dari awal. Persiapkan matanya. Nah, gimana? Ada yang ingin komplain terkait dengan nilai? Aman Pak. Ya. Jadi sebenarnya Belum nilai. ngumpulin UTS. Nah, UTS tuh UTS yang belum ngumpulin UTS karena waktunya sudah lewat 2 minggu gitu kan. Jadi tidak bisa gitu ya. Kan dari awal udah saya bilang konfirmasi terkait dengan ujian. Tolong sempatkan waktu sebaik mungkin 1 minggu. Untuk yang mungkin semester sebelumnya yang udah paham ya, walaupun 1 minggu pasti dikasih tambahan waktu ya, gitu ya, sekitar 1 minggu juga, jadi total 2 minggu. Maaf Pak, Ya. Nanti untuk nilai tugas 1 dan tugas 2 itu nilainya sama atau bisa beda Pak? Beda. Jadi tugas 1 dengan tugas 2 beda. Kalau misalnya tugas 1 terkait kan sudah saya bilang dengan komposisi nilai dari tugas 1 dan tugas 2. Kalau tugas 1 itu adalah proses kalian dalam melakukan atau menyelesaikan jurnal gitu ya. Jadi datanya belum ada nih gitu kan, tapi kalian sudah presentasi gitu. Nah, untuk yang nggak presentasi gimana? Nah, itu
masuk ke dalam poin tugas 1, tugas 2 antara yang presentasi dan tidak presentasi. Itu berbeda. Yang kedua adalah terkait dengan tugas 2. Tugas 2 adalah hasil akhir dari kalian berupa bentuk jurnal, ada komposisinya terkait dengan mungkin kuesionernya gitu ya, ada tabulasi datanya gitu ya, dan hasilnya berupa jurnal kalian yang sudah mungkin template-nya sudah sama mengenai jurnalnya sesuai dengan JIS atau JMS gitu ya. Nah, ini adalah poin yang ingin kalian kejar ketika tidak bisa melakukan presentasi di tugas 1 gitu. Nah, untuk tugas 2 dilihat dari mana? Dilihat dari hasil akhir kalian, gitu ya. Kalau misalnya akhirnya bentuk makalah kan tidak sesuai dengan jurnal, gitu ya. Itu agak mungkin poinnya agak sedikit dikurangin, beda dengan yang emang benar-benar menyelesaikan secara serius seperti itu. Jadi seperti itu, Mas Rian. Ya, oke. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Saya di tugas 2 ya. Pak mau tanya, kalau kan saya UTS belum ngumpulin ya Pak, karena emang lagi hamil besar, jadi cuma semaksimal mungkin cuma ada beberapa matkul aja yang bisa dikerjain. Nah, e-commerce belum dikerjain, itu solusinya gimana Pak nanti buat perbaikannya? Kalau saran saya sih, dengan bikin surat aja sih. Surat hal tersebut gitu ya. Terkait dengan mungkin karena sakit atau apa, nanti kasih ke Kaprodi ya. Ntar habis dari Kaprodi baru konfirmasi ke saya. Kalau kita udah disetujui gitu. Nanti perubahan nilainya mungkin saya akan lihat dari benar nggak nih mahasiswanya benar sakit atau apa gitu. Dicoba ya, apalagi yang sedang hamil gitu ya. Gitu. Baik Pak. Tapi kalau misalnya saya lagi minum jahe hangat, Bu Siti. Oh, Mbak Siti, karena dari tadi baru Cheers, Pak. Cheers. Jahe hangat nggak bisa buat cheers. Jahe hangat nggak bisa buat cheers. Nggak, ini sih nggak ini. Jadi saya gimana? ikut minum, Pak. Putih. Gimana? Oke, nggak ada ini. Ada yang sudah persiapan? Ada, Pak. Oke, silakan yang sudah bersiap mau melakukan presentasi. Iya, sebentar ya, Pak. Ini siapa dan kelompok siapa, dan ini hostnya saya kasih ke siapa? Sebentar. Oh iya. Kalau dibuka screen sharing-nya boleh, Pak. Itu untuk host aja soalnya. Ini ke Mas Kris ya? Iya, Mas Christian, Pak. Saya ubah jadi host-nya. Karena kan kita pakai Zoom di luar dari LMS ya. Karena digabungkan. Kelihatan enggak ya, teman-teman? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Kalau ada Randy, kalau Oke, saya mulai ya. Iya, makasih. Aku mulai ya, teman-teman. Iya, selamat malam Bapak Dirianto selaku dosen dan juga teman-teman semua. Hari ini kelompok saya yang mana terdiri dari saya, Christian Indra Wijaya, dan juga teman-teman saya, yaitu ada Kak Fitri Rizky Nugrahati dan Kak Nadawa Sofiana, yang mana hari ini kita akan mempresentasikan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 dan penggunaan e-commerce terhadap bisnis perusahaan. Baik, tanpa berlama-lama lagi akan saya mulai. Yang pertama yaitu mengenai pendahuluan dulu ya teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, COVID-19 itu sudah menimbulkan goncangan ekonomi yang bahkan mempengaruhi nggak hanya perekonomian individu, bahkan rumah tangga, mau usaha mikro, kecil maupun menengah, semuanya itu terpengaruh teman-teman. Bahkan skalanya sudah mencapai sampai skala global. Nah, munculnya pandemi ini sendiri banyak mengakibatkan pelumpuhan. Pelumpuhannya dalam sesi apa aja ya? Kalau kita tanya, banyak teman-teman. Ada yang dalam bisa kita katakan seksi ekonomi jelas terhambat ya teman-teman. Seperti misalnya kita kan secara sosial mau nggak bisa ketemu tuh sama teman-teman, sama orang-orang yang lain, maupun interaksi antara produsen dan konsumen, yang mana sehingga menimbulkan penurunan penjualan yang itu otomatis membuat banyak perusahaan yang memutuskan untuk melakukan PHK. Bahkan sekolah-sekolah pun seperti yang kita tahu, dan mungkin ada beberapa dari kita yang mengalami COVID pun akhirnya ditutup kan teman-teman. Nah, strategi juga untuk menjaga keberlangsungan, di mana para produsen itu mencoba untuk mengembalikan nilai omset mereka yang bisa bilang namanya omset ya.
Itu tuh yaitu ada mengoptimalkan produk, terus memberikan informasi. Nah, strategi yang paling sering dilakukan, apalagi kemarin pada masa pandemi adalah e-commerce, teman-teman, penggunaan e-commerce, yang mana pada umumnya e-commerce merupakan bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik dengan menggunakan sarana teknologi internet. Dan sebelum perkembangan metode transaksi elektronik, e-commerce adalah transformasi dari konsep jasa telemarketing. Oke, next. Nah, alasan penggunaan variabel. Yang pertama ada variabel COVID-19. Kenapa dipakai? Karena beberapa tahun terakhir yang bisa kita katakan bahwa 2022 juga masih ada masalah COVID ya, yang mana sudah cukup menurun, yang itu merupakan hal yang perlu disyukuri. Karena ya puji syukur banget kepada Tuhan kita masih bisa ketemu teman-teman lagi, yang sebelumnya kayak kita benar-benar perlu isolasi. Nah, fenomena ini merupakan suatu fenomena yang membuat seluruh kegiatan masyarakat terkendala. Salah satunya berdampak pada bisnis perusahaan. Nah, selain itu, kenapa ada variabel kedua yang kita gunakan yaitu e-commerce. Nah, karena e-commerce sendiri memainkan peran penting yang mengubah semua kegiatan pemasaran dengan mengurangi biaya operasi kegiatan bisnis yang memungkinkan organisasi atau perusahaan memasuki pasar secara efisien dan efektif. Nah, kenapa efisien dan efektif? Karena satu, kita bisa akses dari rumah. Kedua, kenapa ini materi kita angkat? Karena e-commerce ini sendiri bisa aku bilang suatu transformasi perubahan zaman yang pesat, dikarenakan suatu kejadian besar yang mana skalanya global, yaitu adanya COVID. Ya, dengan aku berani bisa bilang, COVID ini sendiri menjadi suatu pelopor e-commerce sih, kalau aku bilang ya, walaupun salah satu sisi positif yang aku bisa bilang dari COVID ini. Nah, di sisi lain, penggunaan variabel bisnis perusahaan, dikarenakan pada era globalisasi bisnis, sebuah perusahaan menjadi salah satu penopang ekonomi sebuah negara, bukan hanya dalam negeri maupun juga berperan di luar negeri. Yang mana kita tahu ya teman-teman, contohnya seperti Tokopedia, Shopee itu merupakan suatu perusahaan, maafkan kalau saya salah informasinya, yang bisa disebut kelasnya unicorn ataupun dekakorn di negara ini. Oke, tujuan penelitian ini tersendiri yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pandemi COVID-19 terhadap bisnis yang ada di dalam perusahaan. Selain itu, mengetahui bagaimana pengguna e-commerce dan juga pengaruh terhadap bisnis sebuah perusahaan. Dengan penggunaan kedua variabel tersebut bisa menjadi acuan sebuah perusahaan dalam menerapkan berbagai strategi bisnis perusahaan sesuai dengan pengaruh yang akan dihasilkan nantinya. Baik, untuk selanjutnya mengenai kerangka konseptual, dipersilakan untuk Kak Fitri. Baik, terima kasih Mas Rian. Kerangka konseptual di sini untuk variabel pertamanya yaitu pandemi COVID-19 dan untuk variabel keduanya yaitu penggunaan e-commerce dan sedangkan variabel ketiganya yaitu bisnis perusahaan. Next, Mas. Untuk metode pelaksanaannya sendiri, di sini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini sendiri dilakukan pada bulan April di tahun 2022 ini. Dan dalam penelitian ini kami melibatkan jurusan akuntansi Universitas Berasia. Untuk sampel yang digunakan adalah seluruh mahasiswa dari teman-teman kami dari mata kuliah e-commerce dan bisnis pada Universitas Berasia sebanyak 36 sampel data, dan penelitian ini didapatkan hasil analisa instrumen berupa kuesioner, dan kuesioner yang sudah dibentuk kami sebarkan kepada mahasiswa jurusan akuntansi mata kuliah e-commerce dan bisnis, dan sebagai respondennya dalam penelitian ini sebanyak 36 responden. Dan dari hasil yang didapatkan, maka dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Dan sebelumnya juga dilakukan uji asumsi klasik karena model regresi yang baik adalah model regresi yang terbatas, terbebas dari masalah multikolinearitas, heteroskedasitas, serta masalah normalitas data. Untuk hasil dan pembahasannya sebagai berikut. Dengan uji asumsi klasiknya, uji normalitas data yang berdasarkan tabel di samping, diketahui bahwa nilai VIF-nya variabel COVID-19 yang
Di sini dilambangkan dengan X1 dan variabel penggunaan e-commerce X2-nya adalah 1,062 kurang dari 10. Dan nilai toleransi value-nya 0,941 lebih dari 0,1. Maka dapat dinyatakan berdasarkan data tersebut bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Dan berdasarkan hasil uji multikolinearitas tersebut, diketahui tabelnya bahwa nilai VIF-nya, variabel COVID-19 X1 dan variabel penggunaan e-commerce X2-nya adalah 1,062 lebih besar dari 10 dan nilai toleransi value-nya 0,941 lebih besar dari 0,1. Maka dengan data tersebut bisa dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Kakak Fitri. Di slide berikutnya ada uji heteroskedetisitas. Berdasarkan data dari Street Tradeport dapat dinyatakan bahwa tidak terjadinya heterokedenitas. Hal ini dapat dilihat berdasarkan titik-titik yang berada di dalam regresi berdasarkan variabel bisnis. Perusahaan Y terlihat bahwa tidak terjadi heterokedenitas, dikarenakan titik-titik yang ada tersebut menyebar ke seluruh bagian diagram, seperti gambar di samping. Selanjutnya, analisis regresi linier berganda. Pada uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y jika nilai sekarang kurang dari 0,5 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, begitu juga sebaliknya. Ya, untuk mencari T tabel menggunakan perhitungan sebagai berikut. T tabel sama dengan T kurung buka A dibagi 2, lalu dibagi N dikurang K dikurang 1 kurung tutup. Sama dengan T dikurung buka 0,025 dibagi 36 dikurang 2 dikurang 1 kurung tutup. T kurung buka 0,025 dibagi 0,25 dikali 33 kurung tutup, hasilnya maka 2,042 berdasarkan T tabel. Selanjutnya, uji T. Berdasarkan hasil pengujian pada SPSS menunjukkan bahwa nilai SIK kedua variabel X1 dan X2 kurang dari 0,05 dan juga T hitung yang ditunjukkan pada SPSS lebih dari T tabel. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa variabel X1 COVID-19 dan X2 penggunaan e-commerce berpengaruh terhadap variabel Y bisnis perusahaan, seperti contoh tabel di bawah ini. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut berdasarkan hasil uji pada SPSS menunjukkan bahwa nilai SIK kedua variabel X1 dan X2 lebih kecil 0,05 dan juga T hitung yang ditunjukkan pada SPSS lebih dari T tabel. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa variabel X1 COVID-19 dan X2 penggunaan e-commerce berpengaruh terhadap variabel Y bisnis perusahaan. Nah, itulah kesimpulan dan penjelasan dari tim kami. Adapun kesalahan penyebutan kata atau penjumlahan kami mohon maaf dan terima kasih semuanya. Ya, terima kasih kepada kelompok Mbak Nada, Mas Kris, dengan satu lagi siapa tadi? Mbak Fitria ya. Bagus kok. Hasilnya udah ada gitu ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada dari beberapa variabel ada satu yang signifikan dan yang satu tidak signifikan gitu ya. Itu taunya dari mana?
dari tadi 0,05 di bawah 0,05 gitu ya. Sebenarnya bisa nggak sih Pak di agak lebih dikit Pak, misalnya 0,06, sebenarnya bisa aja gitu ya. Batas kenormalan itu antara 1%, 5% sampai 10% gitu ya. 0,05, 0,1, 0,01 sama 0,1 gitu ya. Jadi masih boleh kok, masih diperbolehkan. Terus gimana kalau misalnya datanya nggak signifikan Pak, nggak normal Pak, semua yang saya lakukan nggak normal, nggak apa-apa, karena juga kalian masih belajar gitu ya, jadi nggak masalah. Sebenarnya data yang nggak normal itu bagus nggak sih Pak jika untuk dilakukan penelitian? Sebenarnya dibilang bagus enggak, dibilang nggak bagus juga enggak gitu ya. Jadi emang namanya juga kuesioner itu kita nggak bisa tahu tuh gitu. Dan yang terkait dengan heterokedактisitas ya, yang mungkin susah ya dibacanya ya, heterokedактisitas. Nah, untuk heterokedактisitas itu yang terkait dengan titik-titik itu yang penting terkait dengan penyebarannya. Kalau penyebarannya ada polanya ya, ada polanya, misalnya polanya bergaris gitu ya. Nah, itu sebenarnya harus ditanyakan gitu, atau menggunakan metode lain gitu ya. Sebenarnya yang bagus itu terkait dengan sampel itu menyebar gitu. Tadi menyebar, jadi saya bilang sih bagus gitu ya. So, atau menyebar mengumpul di beberapa titik gitu ya, itu karena masih menyebar yang nggak terlalu berpola, itu juga masih dikategorikan masih dibolehkan seperti itu. Oke, masih ada waktu, ada yang mau presentasi lagi? Kelompok 5 Pak. Oke, boleh co-hostnya Mas Kris 5, bisa 4. diberikan kepada yang ini. Nyuwun sewu Pak, udah tak kembaliin ke Pak Dery Pak. Berarti ini Mbak Sri dengan iya Pak. ke Mbak Sri ya? Ya. Masih ada waktu kan lumayan. Untuk timnya Udah tolong dipersiapkan. Ya, udah timnya. Kelihatan belum? Nah, kelihatan apa Mbak? Belum ya? Belum Kak. Belum. Udah kelihatan? Belum, masih belum Kak. Belum ada. Gimana? Masih belum ya? Masih proses Kak. Semuter. Coba dipindahin ke Mbak Larissa aja deh. Kalau misalnya masih belum bisa. Mungkin jaringannya apa gimana ya?
Rekan Steam-nya nggak ada yang bisa bantu ya? Ada. Mbak Larissa nih bisa. Masih mindahin host dulu. Iya, Bentar ya, langsung Pak. mindahin dulu ya. Oke, udah. Udah. Layarnya udah kelihatan. Udah. Udah. Masih. Udah, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam semuanya. Kelompok 5 ada dengan judul di sini pengaruh e-commerce dan influencer marketing terhadap daya beli konsumen. Di sini ada Mbak Sri, saya sendiri, dan Mbak Yunita. Kemudian pembahasan yang pertama yaitu tentang latar belakang. Di sini berdasarkan sumber laporan dari We Are Digital, diketahui bahwa saat ini masyarakat Indonesia yang menggunakan ponsel sebanyak 338,2 juta dan ada 160 juta pengguna aktif media sosial. Jadi cukup banyak. Salah satu contoh pemanfaatan internet tersebut yaitu dengan sebuah platform e-commerce. Nah, e-commerce ini adalah salah satu platform paling populer yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan berbagai transaksi secara online. Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan internet untuk memasarkan atau menjual barang dengannya melalui e-commerce atau perdagangan secara elektronik. Nah, perdagangan secara elektronik merupakan kegiatan jual beli produk oleh konsumen atau antar kelompok usaha melalui media elektronik. Dan tahun 1998. Kemudian yang berikut, influencer sebagai figur dalam media sosial yang memiliki jumlah pengikut yang banyak atau signifikan, dan hal yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi perilaku dari pengikutnya. Nah, penggunaan influencer sebagai sarana untuk membantu pemasaran sebuah produk kini telah menjadi pilihan yang digemari oleh banyak perusahaan. Peran influencer mulai dari menjadi brand ambassador, paid promote, sampai endorse yang banyak dijumpai dalam media sosial kita sehari-hari. Nah, fenomena sosial media influencer yang sedang marak saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap pola konsumsi masyarakat. Gaya hidup yang lebih memperhatikan prestige membuat masyarakat terbawa oleh arus gaya kekinian yang dipopulerkan oleh para sosial media influencer. Besarnya konsumsi masyarakat akan produk-produk yang dipromosikan oleh sosial media influencer sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi digital. Hal ini didukung dengan tingkat kepercayaan terhadap sosial media sebanyak 51% pada tahun 2018. Kepercayaan yang dibangun oleh sosial media influencer dengan para pengikutnya tersebut menyebabkan konsumsi akan suatu brand meningkat. Dari data tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perilaku konsumtif dalam penggunaan e-commerce di era digital serta kaitannya dengan sosial media influencer. Di sini kita mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana pengaruh promosi influencer marketing terhadap keputusan konsumen dalam pembelian, dan bagaimana pengaruh e-commerce online terhadap kepuasan konsumen dalam pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sri. Oke, baik. Terima kasih Mbak Larissa. Untuk tujuan penelitian yaitu di mana tujuan penelitian ini untuk menjawab daripada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh promosi influencer marketing terhadap keputusan konsumen dalam pembelian.
Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh e-commerce online terhadap kepuasan konsumen dalam pembelian. Next. Selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis tentang pengaruh promosi, kemudahan penggunaan, dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya manajemen pemasaran terkait dengan pengaruh promosi, kemudahan penggunaan, dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya kita masuk pada kerangka konseptual. Bisa dilihat untuk variabel X1 di sini yaitu e-commerce, kemudian variabel X2-nya di sini adalah influencer marketing, kemudian untuk variabel Y-nya yaitu daya beli konsumen, di mana variabel Y ini terpengaruhi oleh variabel X1 dan variabel X2. Selanjutnya, untuk metode penelitian. Untuk pertama jenis penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan data dan hasilnya. Arikunto 2006. Kemudian untuk sumber dan jenis datanya, kita menggunakan survei menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Ini sebagai sumber data primer, kemudian kita juga menggunakan literatur dari berbagai jurnal yang bisa dijadikan referensi sebagai data sekundernya. Kemudian untuk populasi, untuk populasinya di sini adalah bagi pengguna sosial media yang melakukan transaksi belanja online. Kemudian untuk sampel penelitian, yaitu karakteristik yang dimiliki oleh populasi, di mana teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non-probability sampling. Jadi untuk subjek atau sampel di sini cukup luas cakupannya, jadi kita tidak terbatas pada untuk kelas e-commerce saja, tapi kami juga menyebar kuesioner yang telah kami buat ke masyarakat yang lebih luas, karena cakupan dari populasi kita ini adalah pengguna sosial media menggunakan transaksi belanja online. Selanjutnya, oke. Untuk progres, kita masih tahap penyusunan untuk bab 1, belum sampai pada pengolahan data, dan saat ini kami masih menunggu untuk terkumpulnya dari kuesioner yang telah kami sebarkan, karena untuk saat ini masih sangat sedikit, dan kami dari kelompok 5 memohon bantuan kepada teman-teman sekalian, mungkin kiranya bisa dibantu untuk mengisi kuesionernya yang telah kami sebarkan sebelumnya. Itu saja mungkin yang bisa kami presentasikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya kembalikan kepada Mbak Larissa. Baik, sekian presentasi dari kami. Mungkin ada masukan atau pertanyaan dari teman-teman. Kami persilakan. Gimana teman-teman, ada yang ditanyakan? Untuk kelompok Mbak Sri, Mbak Sita. Gimana? Ada pertanyaan nggak dari kawan-kawannya? Atau dari Pak Dery mungkin ada masukan, Pak? Dari saya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan dari kawan-kawan kalian, ya terima kasih kepada kelompok Larissa ya, dengan Mbak Sri ya, gitu ya. Dengan satu lagi timnya nggak hadir ya? Mbak Nita lagi berhalangan, Pak. Ya, Mbak Nita Tadi ya. udah ngomong sih sebelumnya. Oke, nggak masalah. Yang penting perwakilan nggak masalah ya. Terkait dengan sampel ya, gitu ya. Untuk sampel yang mungkin teman-teman kalian mungkin bisa bantu, yang mendengarkan bisa bantu ya, agar sampelnya bisa terpenuhi ya, sesuai dengan
dasarnya yaitu kurang lebih standar dalam sampel itu kurang lebih 30 ya gitu ya. Kalau misalnya kurang dari itu dan pada hari H masih kurang juga gitu ya, saya sarankan gunakan PLS ya. Gitu. PLS adalah penggunaan data statistik jika sampelnya kurang dari jumlah yang kita inginkan gitu ya, atau emang di luar dari komponen atau kurang dari standarnya yaitu 30 atau lebih gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan PLS gitu. Bisa dikirim ulang lagi linknya. Link. Oke, link apa ya? Untuk kuesioner. Nah tuh bisa dikirimkan ulang ke teman-temannya gitu ya di grup. Saya nggak tahu nih grupnya grup apa. Kalau misalnya emang masih bisa dibantu, tolong dibantu. Kalau misalnya kurang juga pada mungkin beberapa minggu terakhir, karena kan jangan terlalu mepet ya gitu untuk menyelesaikannya gitu. Jadi kalau misalnya di hari-hari terakhir masih jumlahnya masih kurang, coba gunakan sistem PLS saja sebagai acuan gitu ya, karena PLS itu bisa memudahkan gitu ya. Oke, terima kasih kepada Mbak Sri, Mbak Sita gitu ya. Saya mau upload juga bingung nih upload karena jauh-jauh juga nggak bakal kedengeran juga kan terkait dengan uploadnya kan. Oke, terima kasih kepada dua kelompok hari ini, cukup bagus juga gitu ya untuk terkait dengan materi. Bisa kalian lihat terkait dengan materinya, dan untuk nilainya gitu ya, jika masih ada yang komplain terkait dengan nilai atau Pak belum dapat nilai atau segala macamnya, atau Pak saya belum tahu nilainya Pak berapa Pak, karena baru masuk baru join, bisa nanti nonton aja recordnya ya kalau misalnya ada recordnya, yang mudah-mudahan sih terrecord gitu ya. Jadi untuk minggu depan ya kita rehat, minggu kedua mungkin ada kelompok lain yang ingin tampil, silakan. Kalau nggak ada yang tampil nanti kita bahas materi itu aja. Berarti gimana nih? Ada pertanyaan lagi? Baik di sesi hari ini atau di materi atau di luar materi atau segala macamnya? Atau terkait dengan nilai tadi? Kalau nggak ada pertanyaan, oke, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Kita bisa next di pertemuan berikutnya. Kalau misalnya kalian bingung hari ini Vicon atau enggak, tanyakan ketua kelas kalian masing-masing gitu ya. Untuk 401 ke Mas Rian, dan untuk 402 ketua kelasnya Mbak Indri ya, gitu ya. Tanyakan ke ketua kelasnya biar ketua kelasnya konfirmasi ke dosen terkait, itu aja. Oke, sampai jumpa dan jaga kesehatan kalian agar tetap Pak Dery, sehat. Pak, boleh tanya sedikit Pak? Oke, boleh. Terima kasih Pak Dery. Mohon maaf telat gabung. Biasa bisnis kultum dulu. Pak, saya punya kelompok, cuman mereka juga bingung, apalagi saya, karena saya belum paham betul apa yang diinin. Kira-kira apa sih Pak garis besarnya yang kita ini Pak, biar saya bisa kebut. Terus terang kelompok saya belum apa-apa ini Pak Dery. Oke, terkait dengan tugas ya. Tugas pertama itu presentasi Pak. Jadi tugas pertama presentasi terkait dengan jurnal. Jadi masih proses, kalau misalnya masih jurnalnya belum jadi gitu ya, masih belum ada gitu ya, maka dipresentasikan agar beberapa kawan kalian yang istilahnya masih proses juga dan masih bingung gimana sih cara bentuk jurnal, terus bagaimana cara mengerjakan jurnal, dan bagaimana prosesnya gitu ya. Nah itu bisa belajar dari kawan-kawan sebelumnya di presentasi masing-masing. Nah kalau misalnya bingung nih atau terlewat, bisa nonton di video recordnya gitu ya. Nah itu ada beberapa teman-teman kalian ya dari hasil presentasi dari papernya masing-masing gitu ya, yang sebenarnya jurnalnya itu belum jadi masih progres. Nah untuk tugas 2-nya adalah hasil akhirnya, yaitu jurnal yang sudah jadi gitu ya, bentuknya yang formatnya sesuai dengan JIS atau JMS. Nah untuk bagaimana nih Pak pemutuhannya terkait dengan presentasi kelompok gitu ya. Tadi sudah dijelaskan ya, ada beberapa kelompok yang emang mau presentasi gitu ya. Ada yang niat satu gitu ya, ada yang satu timnya nggak niat gitu ya melakukan presentasi, atau emang karena ada kesibukan lain gitu ya. Nah, boleh perwakilan gitu ya. Kayak kemarin Mbak Dinka hanya 1 orang gitu ya presentasi terkait dengan tugasnya gitu ya. Karena dia ingin tahu nih kira-kira
jurnal saya udah tepat nggak nih, seperti itu. Kira-kira ada kekurangan nggak nih, gitu, dan segala macamnya. Dan untuk yang bisa hadir gitu ya, yang join gitu, yang mungkin semua timnya hadir juga dapat pembelajaran kan gitu. Udah melakukan presentasi terkait dengan jurnalnya dan oh iya kurangnya di sini-sini, dan mungkin ada beberapa yang oh kayaknya ini teorinya kurang tepat nih, atau analisisnya kayak gimana nih Pak, atau terkait dengan kuesionernya kan, kuesioner disebarkan ya berdasarkan teman-temannya ya. Dan itu kan kuesioner kan berdasarkan poin-poinnya, kira-kira poin-poinnya sesuai nggak nih Pak gitu ya. Makanya itu dipresentasikan seperti itu Mas Haji gitu ya, atau yang lainnya gitu seperti itu. Dan gimana Pak yang nggak presentasi? Dari pertemuan sebelumnya saya sudah bilang antara yang presentasi dan nggak presentasi tetap dapat nilai gitu ya. Karena saya lihat kawan kalian hampir mungkin 87% dari kawan kalian itu semuanya ada pekerja, jadi saya maklumi ya gitu ya. Jadi antara yang presentasi dan tidak presentasi tetap saya kasih nilai, namun bedanya adalah bobotnya saja yang berbeda gitu ya, terkait dengan yang presentasi dan tidak yang presentasi. Jadi nilainya yang nggak presentasi jangan kaget berbeda dengan yang sedang presentasi, tapi tetap saya kasih nilai. Terus yang hasil akhirnya tugas 2 gimana? Hasil akhirnya semuanya tetap harus mengupload baik yang presentasi ataupun yang tidak presentasi, seperti itu Mas Haji. Oke, untuk jurnalnya itu awalnya kita bikin jurnal atau kita yang ambil jurnal Pak? Oke, kalau misalnya Mas Ajis nonton video-video record sebelumnya gitu ya, dari awal pertemuan sampai sekarang mungkin sebenarnya sudah dijelaskan. Mungkin saya akan terangkan sedikit ya. Jadi dari awal itu sebenarnya juga saya ini sebenarnya metode saya yang saya ciptakan sendiri mungkin ya, saya uji coba kepada kalian karena kan setengah semester untuk menghasilkan sebuah jurnal itu agak sulit gitu ya, seperti itu. Makanya kemarin itu saya mau coba menggunakan metode ini, yaitu menetapkan bahwa satu kelompok terdiri dari 3 orang gitu ya, dan setiap kelompok itu menyiapkan satu variabel gitu. Dan harusnya sebenarnya e-commerce gitu, karena e-commerce Pak, kalau e-commerce terlalu banyak kan agak ini ya gitu, jadi saya bebaskan saja gitu. Dan untuk gimana Pak terkait dengan hal tersebut, nah setiap satu orang menentukan satu variabel, dan satu variabelnya nanti akan digabungkan dengan variabel satu timnya gitu. Dan setiap satu variabel itu wajib mendownload atau mencari history atau mencari jurnal terkait dengan variabel tersebut minimal 5 gitu ya. Karena itu sebagai acuan dan nantinya masuk ke daftar pustaka seperti itu. Dan terkait dengan variabel itu gimana? Nah, itulah dari variabel tersebut kan nantinya dipresentasikan. Kan ada namanya kerangka konseptual terhadap namanya statistik gitu ya. Nah, di situ nanti ketika presentasi akan dijelaskan ini kira-kira cocok nggak Pak? Kira-kira ada pemenuhan nggak Pak? Atau mau dirubah Pak? Atau gimana gitu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mas Ajis. Terima kasih Pak Dery penjelasannya. Nanti kita diskusikan sama tim saya nih, mudah-mudahan bisa segera. Terima kasih Pak. Jadi kalau misalnya masih bingung terkait apa lagi yang emang lagi ada kesibukan mungkin dari yang sebelum UTS, bisa nonton hasil record sebelumnya ya gitu ya, karena di situ sebenarnya poinnya sudah saya jelaskan terkait dengan pertama adalah perolehan nilai terkait dengan tugas, yang kedua adalah terkait dengan tugasnya tersebut, yang ketiga adalah terkait dengan nantinya kalian pemenuhan atau istilahnya hasil akhirnya gitu ya, atau outputnya gitu ya. Gitu ya, emang sih saya lihat sudah ada progresnya nih gitu ya, tadi sudah dijelaskan tuh yang tadi tuh yang ada 2 orang terakhir yang presentasi hari ini udah cukup matang gitu ya. Yang pertama terkait dengan hasilnya gitu, Mbak Nada dan kawan-kawan timnya ya gitu ya, Mbak Fisya dan satu lagi saya agak lupa. Aduh, mohon maaf ya jadi lupa. Ya, pokoknya mohon maaf ya saya agak lupa. Nah, itu tadi udah dijelaskan tuh, ada signifikannya dan segala macamnya gitu kan. Nah, itu udah mulai jadi tuh, udah hasil akhir. Dan untuk yang kedua tuh sebenarnya prosesnya sudah bagus gitu ya. Kenapa saya bilang udah bagus? Dari latar belakangnya sudah dijelaskan dan ada teori pendukungnya, yaitu dari jurnal tersebut ya, jurnal yang terkait gitu yang sudah diambil itu sangat bagus seperti itu. Nah, mungkin yang lainnya nih yang belum selesai atau yang belum presentasi bisa sebagai pembelajaran. Kira-kira saya presentasinya yang mana-mana aja, dan kira-kira ini bisa nggak saya masukkan nantinya di jurnal, seperti kalau misalnya nggak sesuai di jurnal, kira-kira nanti dapat masukan apa ya ketika presentasi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak Dery. Oke, yang lain ada pertanyaan selain dari Mas Ajis?
Atau karena ada suara lagu jadi nggak kedengeran? Atau kedengeran nggak tadi yang saya ucapkan? Kedengeran, Pak. Oke. Gimana? Ada pertanyaan lain? Dari kawan-kawan? Dari tim? Dari... Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi, kita cukupin atau sekian ya pertemuannya hari ini. Dan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja ya. Mungkin next ke depannya bisa belajar lagi, gitu ya. Terima kasih Pak Dery dan teman-teman. Untuk minggu depan ingin bertanya mau ada lagi nggak live sessionnya atau pikon, bisa tanyakan ke ketua kelas. Saya bilang ketua kelas kalian untuk 401 Mas Rian, satu lagi 402 Mbak Indri. Oke. Sekian dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Teman-teman semuanya. Semangat Mas Ajis nih. Siap. Mengejar ketinggalan nih. Iya nih Pak, aduh. Lagi muter-muter terus. Iya. Tapi untuk yang ini saya lihat progresnya lebih bagus daripada sebelumnya Mas Aziz. Soalnya saya lihat kan karena mereka sekalian belajar gitu ya sampai hasil akhir. Kalau sebelumnya kan diberikan tugas gitu kan, jurnal, dan saya lihat juga jurnalnya kok kelihatan kayak makalah ya. Tapi kesini sini gitu kan. Makanya dengan metode saya gini, saya harap semuanya jadi paham nih jurnal gimana pembuatannya dan sampai hasil jadinya seperti itu Mas Aziz. Siap Pak. Nanti dinin. Insya Allah bisa. Oke. Mbak Nia, Mbak Devita, dengar yang disampaikan Pak Dery. Nah ini Mbak nih. Kurnia, Mbak Devita. Timnya nih. Pada kemana aja nih Mbak Devita? Bang Soriah nih yang sering hadir nih, yang sering on the way nih, kampus nih. Kemana nih? Terus Mbak aduh banyak banget deh yang jarang hadir ini. Ini kemana ya? Mbak Korea nih kemana ini Mbak Korea? Mbak Kurnia Ningsih. Sebenarnya rajin loh, karena kesibukan. Angkatan saya ini sudah mulai menghilang nih Pak. Kacau. Saya hadir ya. Mbak yang rajin tuh Mbak Siti tuh rajin loh. Mbak Siti Samsin itu paling rajin. Ini juga Mas ini kayaknya ini dulu ya, rehat kali ya yang di Korea ya. Saya nggak ngeliat Iya, ya udah banyak si Ahmad Susanto, terus si siapa namanya? Cahyo. Mas Cahyo. Itu kayaknya lagi apa namanya? Cuti atau apa gitu loh Pak. Kemarin sempat saya tanyakan, nggak tahu Pak, saya cuti mengajukan cuti juga enggak lah gimana. Ya. Gantung. Harusnya kalau mengajukan cuti kan langsung ditanyakan dan dikonfirmasi ke dosen pembimbingnya dulu. Coba tanyakan kira-kira bisa cutinya Pak atau ada metode lain nih Pak biar saya tetap melakukan aktivitas di segala macamnya gitu. Kalau misalnya yang bimbingan saya sih ada yang tanya, mungkin ada yang masih malu-malu gitu, masih takut atau segala macam. Tapi yang nanya sih saya coba kasih solusi gitu. Ada beberapa yang malah dari bimbingan lain nanyanya ke saya gitu. Jadi saya kasih solusi. Atau yang pada takut sama bimbingannya nanya ke saya gitu. Saya akan coba ngasih solusi dan saya akan tanyakan gitu. Pasti saya akan kembalikan lagi ke pembimbing. Ini mahasiswanya bukan pembimbingnya, bukan nih. Kalau misalnya pembimbingnya Pak ini atau Bu ini, mahasiswanya mau ini nih, saya pasti konfirmasi. Pasti nantinya balik lagi ke prodi nih. Prodi kira-kira menyarankan apa. Tapi kalau misalnya saya awalnya pasti kasih solusi pertama. Ada metode A, B, C, D nih, sebaiknya sebagaimana. Tapi kalau misalnya mau cuti, konfirmasi lagi ke pembimbing. Kan semuanya tetap persetujuan itu ke pembimbing masing-masing. Seperti itu. Oke, silakan kalau yang mau istirahat. Terima kasih Biasanya. Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Pak, izin live ya. Ya, yang untuk belum presentasi, tolong dipersiapkan nih. Atau kalau misalnya nggak ada presentasi, kita akan bahas materi. Oke, saya NL ya.